Put your head down! Are you deaf? We need to move. 3 minutes, need to move. CCTV dead. Nothing's on air. We're on the clock. Di awal film kita langsung diperlihatkan aksi perampokan di gudang penyimpanan uang yang dilakukan oleh sekelompok perampok profesional dengan dahi yang telah bercucuran darah serta todongan senjata dari para perampok, seorang manajer yang kita sebut aja Jumer aja lah ya sesuai request dari brand kita yang satu ini mau gak mau membukakan brankas dan hanya terdiam melihat para perampok itu menggondol uang jutaan dolar atau puluhan miliar rupiah. Are you deaf? We need to move. 3 minutes, need to move. Tricart ETA, 3 minutes. Mendengar alarm darurat dari bank, pihak kepolisian pun segera menuju tempat kejadian perkara, sedangkan para perampok yang telah selesai dengan aksinya segera pergi dari tempat itu hingga secara gak disangka saat para polisi itu tiba, mereka dibuat kebingungan karena ternyata sinyal tersebut menyala di tempat lain. Dan inilah London Heist. Singkat cerita, seorang detektif kepolisian bernama Wicksteed atau kita panggil Wick aja lah ya, bersama anggotanya menemukan bangkai mobil yang telah terbakar. Di sana dia juga mendapat laporan bahwa para perampok yang beranggotakan 4 orang itu telah beroperasi dalam 5 tahun terakhir dan sangat sulit sekali untuk ditangkap. Dari sana Wick pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Mason agar segera mencari tahu tentang komplotan para perampok itu. Di sisi lain, para perampok akhirnya tiba di tempat persembunyian mereka dan diketahui komplotan tersebut diketuai oleh seorang pensiunan perampok bernama Alfred Cregan. Sedangkan yang menjalankan aksinya adalah anaknya sendiri, yaitu Jack Cregan bersama 3 orang temannya. Setelah semua uang hasil rampokan itu disimpan, Alfred berkata pada Jack bahwa dia sangat bangga pada anaknya itu. Wah, gila gak sih? Orang tua mana coba yang bangga dengan anaknya yang seorang perampok? Aduh, jangan ditiru ya, Brad. Keesokan harinya, terlihat Alfred yang lagi memandangi fotonya bersama sang anak tiba-tiba dihampiri seseorang yang memberikannya surat. Entah apa yang ada dalam surat itu, tapi saat Alfred membacanya, dia seketika panik dan berteriak. 3 jam kemudian Jack ditemani sang istri yang cantik mencenet amburahoy bernama Nicole gak sengaja melihat siaran berita di televisi yang mengabarkan tentang perampokan yang dilakukannya. Reporter itu menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih mencari dalang perampokan dan mencurigai seorang mafia Spanyol bernama Raymond Dixon. Dan ternyata dia adalah teman dekat dari ayah Jack yang gak lain dan gak bukan adalah Alfred. Malam harinya terlihat Jack bersama 3 temannya yaitu Sammy, Frank, dan juga Eddie merayakan keberhasilan mereka di sebuah klub malam. Di sana Jack berkata bahwa selama ini mereka diberkati keberuntungan karena gak pernah tertangkap. Atas hal itu Jack pun memutuskan akan pensiun menjadi seorang perampok. It's a new beginning. Di tempat lain kita dikejutkan dengan kondisi Alfred yang udah terikat dan disiksa habis-habisan oleh teman dekatnya sekaligus pemilik klub bernama Lenny. Ternyata Lenny yang tahu aksi perampokan itu memaksa Alfred agar memberikan semua uang yang dia dapat. Tapi tentu aja Alfred menolaknya hingga secara mengejutkan Lenny menembak Alfred hingga tewas.
Keesokan harinya, Alfred dimakamkan. Terlihat Jack dengan raut wajah penuh dendam, ingin sekali membalaskan kematian sang ayah. Di sisi lain, Wick bersama Mason memantau Jack dari kejauhan dan terus mengawasinya. Sekembalinya ke rumah, Jack mengatakan bahwa mereka telah kehilangan uang senilai 4 juta pounds hasil rampokan atau sekitar kurang lebih 80 miliar rupiah. Dengan perasaan campur aduk, Jack serta komplotannya hanya bisa terdiam karena mereka masih belum tahu siapa pelaku di balik pembunuhan Alfred. Jack yang masih belum tenang akhirnya memutuskan pergi seorang diri ke tempat di mana ayahnya tewas. Di sana dia menemukan ponsel Alfred yang setelah dicek ternyata riwayat panggilan terakhirnya adalah Lenny dan seorang wanita bernama Holly. Tanpa pikir panjang, Jack segera menyiapkan senjatanya dan pergi menuju klub tempat Lenny berada. Setibanya di sana dengan Watados alias wajah tanpa dosa, Lenny menyambut Jack seperti gak ada apa-apa. Tapi saat seorang bartender bernama Steve mengucapkan bela sungkawa pada Jack, Lenny seketika marah dan menghajar Steve habis-habisan. Pada momen itu Jack langsung mengancam Lenny karena dialah orang yang terakhir menghubungi Alfred. Tapi Lenny dengan tegas beralasan bahwa mereka hanya membicarakan bisnis dan dia juga meminta Jack agar gak menyangkut pautkan dengan kematian Alfred. Dua 12 jam kemudian, Steve dengan wajah babak belur menghubungi Jack dan memberitahu bahwa pada malam saat Alfred ditemukan tewas, dia diperintahkan Lenny agar memantau Jack dan kawan-kawan selama ada dalam klub itu, serta mencegah mereka agar gak pulang dari sana. Mendengar informasi tersebut, Jack segera pergi sembari menghubungi Sammy bahwa dia akan pergi ke Spanyol untuk menemui Raymond. Secara gak diduga, di tengah perjalanan Jack tiba-tiba ditembaki oleh dua orang misterius. Beruntung dengan kemampuan yang dia miliki, Jack bisa dengan mudah menghabisi mereka. Dari sana Jack segera kembali ke rumah untuk menjemput Nicole dan menyuruhnya menyiapkan semua perlengkapan. Gak lama berselang, Sammy pun datang dan mereka pun segera pergi ke Spanyol. Singkat cerita, Raymond menyambut kedatangan Jack dan ikut bersedih atas apa yang terjadi pada Alfred yang merupakan sahabatnya itu. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Jack mengatakan bahwa dia yakin dalang dibalik kematian ayahnya adalah Lenny dan dia juga meminta bantuan Raymond agar bisa menghabisi si tangkurak Lenny. Tapi Raymond yang sadar bahwa Lenny punya kartu as mereka dan itu bisa sangat berbahaya, meminta Jack agar lebih berhati-hati serta memikirkan rencana yang lebih matang. I'll see you for breakfast, yeah? Yeah. Full English. Sore harinya, Raymond yang tahu kalau Jack gak punya uang menawarinya agar melakukan sebuah aksi perampokan. Tapi tentu aja Jack menolak karena saat ini dia ingin fokus mencari pembunuh ayahnya dan ingin balas dendam. Talking to Reddies. You need some? Just a little bit? Beberapa waktu kemudian saat makan malam, Jack dihubungi oleh Sammy yang mengabari bahwa dia telah menemukan kontak dan lokasi dari Holly yang bekerja di sebuah klub. Dengan petunjuk tersebut, Jack segera pergi menemui wanita itu. Setibanya di sana, Jack menanyakan keberadaan Holly pada seorang kasir yang bernama Rachel. Tapi Rachel yang takut pada Jack mencoba untuk menutup-nutupi dengan pergi ke ruangan lain. Jack pun segera mengejar wanita itu dan Rachel yang sangat panik seketika menekan tombol keamanan di sana. I need her help. I need to talk to her. The man in that picture. Beruntung sebelum Rachel berteriak, Jack bisa menenangkannya dan menjelaskan bahwa dia ingin menemui Holly karena wanita itu ada hubungannya dengan kematian sang ayah. Merasa kasihan dengan Jack, Rachel pun akhirnya memberitahu bahwa Holly ada di bar dan mengenakan gaun berwarna merah. Tapi saat Jack mendatangi Holly, tiba-tiba Jack harus berurusan dengan security di sana yang membuat Holly seketika kabur.
Sekembalinya dari klub, Jack menanyakan Holly pada Raymond dan ternyata Raymond sangat mengenal Holly dan dia jugalah yang memberi pekerjaan pada Holly di klub itu. Dari sana diketahui bahwa kakek Holly adalah teman dekat Raymond dan juga Alfred, tapi setelah kakek Holly dibunuh oleh seseorang misterius, mereka berdualah yang merawat Holly selama ini. You just do not listen. Tapi ternyata hal itu membuat Jack kesal karena mendiang ayahnya dan Raymond gak pernah memberitahunya soal Holly. Dan karena banyak hal yang disembunyikan darinya, Jack juga merasa bahwa sebenarnya Raymond tahu dalang dibalik pembunuhan ayahnya. Holly. Jack. Keesokan harinya, Holly menghubungi Jack dan dia minta maaf karena kemarin menghindari Jack. Holly pun menerangkan bahwa ada seseorang yang akan mencelakainya jika dia ketahuan bertemu dengan Jack. Tentu Jack menanyakan siapa orang itu, tapi Holly gak bisa menjawabnya. Dan karena takut Jack mencarinya, Holly juga berniat pergi ke London. Sebelum Holly menutup teleponnya, Holly berkata bahwa alasan pembunuhan Alfred bukan hanya karena uang, melainkan ada hal yang lain. Lah kenapa nggak dijelasin aja sih di telepon? Dasar film. Setelah menutup telepon itu, Jack yang tahu bahwa dia gak bisa pergi ke London untuk mencari Holly tanpa bantuan Raymond, seketika mendatangi Raymond dan menyetujui tawaran perampokannya kemarin. Alhasil Raymond pun senang dan memberikan identitas baru untuk Jack serta memintanya agar segera menyelesaikan tugas itu. Fat little good that's done us the last 15 years. Sementara itu, di sisi lain, Wick mengumpulkan anggotanya dan memberikan target mereka, yaitu komplotan Jack serta buronan yang sulit sekali mereka tangkap, yaitu Raymond. Agar rencana mereka berhasil, Wick menugaskan anggotanya untuk lebih dulu menangkap Jack agar mereka bisa mendapatkan bukti-bukti kejahatan dari Raymond. DCI Wixted. Di malam harinya, secara gak disangka, Raymond menghubungi Wick dan memberitahu tentang aksi perampokan yang akan dilakukan oleh Jack. Lah kok, sebagai gantinya, Raymond bersedia memberikan sejumlah uang agar Wick gak menangkap dirinya. Mendengar hal itu, Wick segera memerintahkan Mason agar menyiapkan pasukan berjaga di sekitaran gedung penyimpanan uang yang akan dirampok oleh kelompok Jack. Singkat cerita, Jack kembali ke markas dan bertemu dengan Sammy, dan di sana Sammy mencoba mengingatkan Jack bahwa seluruh polisi di London lagi gencar mencari mereka. Tapi Jack bersikeras bahwa perampokan ini akan berhasil seperti sebelumnya. Gak lama kemudian Frank bersama Eddie datang ke sana dan menanyakan kenapa mereka harus kembali melakukan aksi perampokan. Sama seperti Sammy, mereka juga meragukan aksinya kali ini karena polisi udah mengetahui identitas mereka. Tapi lagi dan lagi Jack meyakinkan bahwa ini semua dia lakukan demi sang ayah. Mendengar hal itu, Sammy, Frank, dan juga Eddie seketika luluh dan bersiap untuk beraksi. So we're gonna go in hard with noise and surprise that the whole place is monitored with CCTV. There are minimal guards inside. It's private, discreet, and accessed by only one door. Setibanya di lokasi, Jack, Sammy, dan Frank memantau petugas dari kejauhan, sementara Eddie stay dalam mobil untuk menjemput mereka setelah aksi selesai nanti. Melihat para petugas lagi memindahkan uang dari dalam mobil, Jack bersama komplotannya pun segera beraksi. Hands! You! Put your head down! Tanpa butuh waktu lama, Jack and the Gang berhasil menggondol seluruh uang yang ada di sana tanpa sedikit pun perlawanan dari para petugas. Setelah semuanya beres, mereka pun langsung pergi menuju lokasi penjemputan, tapi tiba-tiba... Ya, Wick bersama anggotanya menyergap kelompok Jack hingga terjadi aksi baku tembak yang sangat, wah, epik banget lah pokoknya mah. Dan Eddie yang berada dalam mobil hanya bisa terdiam saat para polisi di sana menangkapnya. Kelompok Jack yang kalah jumlah bersusah payah melawan serangan dari para polisi hingga Frank berhasil menembak Mason. Tapi Frank yang lengah akhirnya tewas karena tembakan dari Wick.
Melihat Sammy yang terluka parah, Jack segera membawanya keluar dari dalam gedung sembari bersembunyi dari para polisi. Tapi ternyata keberadaan Jack diketahui oleh helikopter yang berada tepat di atas mereka. Dan dari sana, Jack mencoba menembaki helikopter itu hingga para polisi pun berdatangan dan aksi baku tembak kembali terjadi. Dikarenakan amunisi mereka semakin menipis, Jack yang melihat sebuah mobil segera mendatanginya dan menyandra si pengemudi mobil itu. Sammy pun bergegas mendekati Jack, tapi sangat disayangkan karena serangan dari para polisi. Akhirnya Sammy pun tewas dan mau gak mau Jack pun harus segera kabur. Oh, no! Wick yang gagal mendapatkan Jack terlihat sangat kesal dan memerintahkan anggotanya agar menyisir mencari keberadaan Jack. Sementara itu Jack yang berhasil kabur pergi ke stasiun kereta dan menghubungi Holly untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Singkat cerita, akhirnya Jack bertemu dengan Holly dan segera menanyakan maksud perkataan Holly pada saat itu. Holly menjelaskan bahwa Alfred menghubunginya dan berniat untuk membunuh Raymond. Tapi tentu aja Jack merasa bingung akan hal itu hingga saat Holly memberikan sebuah surat titipan dari Alfred. Jack seketika syok karena ternyata surat itu berisi tes DNA yang menyatakan bahwa Raymond lah ayah kandung dari Jack. Waduh, plot twist banget ya. Let me tell you something about my mom. Melihat Jack yang terdiam mengetahui fakta tersebut, Holly memberitahu bahwa Raymond pernah membelekok ibu Jack. Anjir, kuat membelekok, ha? Dan hanya kakek Holly lah yang tahu perbuatan itu. Alhasil Raymond pun menghabisinya. Dan saat ini Jack bisa menyimpulkan bahwa orang yang membunuh Alfred adalah Lenny atas suruhan dari Raymond. It was Ray who ordered Lenny Moore to kill your dad. Jack yang teringat bahwa istrinya masih berada di kediaman Raymond meminta Holly agar bersembunyi di tempat aman, sedangkan dia akan kembali ke Spanyol untuk menyelamatkan Nicole. Tapi sebelum pergi ke sana, Jack menuju ke tempat Lenny berniat membalaskan dendamnya. Dengan emosi yang udah gak terbendung, Jack menghabisi satu persatu anak buah Lenny dengan sangat mudah, bahkan terkesan easy banget. Hingga saat Jack bertemu dengan Lenny, dia menyiksanya habis-habisan hingga si Lenny pun akhirnya tewas. Di sisi lain, Wick yang mendapat kabar Lenny dibunuh menghubungi Raymond dan memberitahu bahwa Jack berhasil lolos dan dapat dipastikan dia akan pergi ke Spanyol. Mendengar hal itu, Raymond dengan sangat tenang mematikan seluruh lampu di rumahnya dan mencari Nicole. Nick, listen to me carefully. Di tengah perjalanan, Jack menghubungi Nicole dan berkata bahwa dia dalam bahaya dan menyuruhnya agar segera pergi dari rumah Raymond. Mendengar hal itu, Nicole diam-diam mencuri mobil Raymond dan mencoba kabur dari sana. Go! Raymond yang sejak tadi belum menemukan Nicole mendengar suara mobil dari luar rumahnya hingga saat Nicole akan keluar dari rumah itu, secara tiba-tiba pintu gerbang tertutup dan Raymond udah ada di sana menodongkan pistol pada Nicole. Please, Ray, let me go. Beberapa waktu kemudian akhirnya Jack tiba di sana dan melihat ada mobil dengan pintu terbuka yang membuatnya yakin bahwa Raymond telah menangkap Nicole. Diam-diam Jack memasuki rumah itu dan mencari istrinya, tapi ternyata Raymond menemukan Jack dan mengatakan bahwa yang semua dia lakukan itu demi anaknya yang gak lain dan gak bukan adalah Jack. You just stay out of this.
Di tengah ketegangan itu, Jack merasa gak peduli dengan perkataan Raymond karena Raymond telah menodai sang ibu serta mengkhianati ayahnya. Kecewa dengan perlakuan Raymond pada keluarganya, Jack pun seketika menghajar Raymond dan menghabisinya saat itu juga. Gak lama berselang setelah memastikan bahwa sang istri baik-baik aja, Jack bersama Nicole pergi ke bank untuk membuka kotak deposit serta membawa semua harta milik Raymond. Setibanya di sana, Nicole mencegah Jack dan memohon agar segera pulang aja. Tapi Jack kekeh ingin masuk ke dalam bank hingga saat Jack membuka kotak deposit, secara tiba-tiba Wick, si oknum polisi korup, udah ada di sana dan mengatakan bahwa Raymond menjanjikan bayaran yang lebih besar jika dia bisa menghabisi Jack. Ternyata dia belum tahu bahwa Raymond udah dihabisi oleh Jack. Mendengar hal itu, Jack yang terluka parah hanya bisa terdiam sampai di suatu momen yang tepat. Dengan GG, Jack bisa membalikan keadaan dan berhasil membunuh Wick. Mamam tah Wick. Terlihat para polisi udah mulai berdatangan ke sana. Jack pun segera membawa seluruh harta milik Raymond dan diam-diam keluar dari bank. Sedangkan Nicole yang takut dicurigai oleh polisi di sana seketika tancap gas dan meninggalkan suaminya itu. Lah, Jack yang udah gak kuat berjalan lagi mencoba bersembunyi dari para polisi dan terlihat di sana pihak kepolisian mengerahkan pasukan dan helikopter hanya untuk mencari seorang pria bernama Jack. Hingga saat Jack melihat mobil yang melintas di hadapannya, dia langsung menodongkan pistol dan segera mencuri mobil itu untuk kabur dari sana. Keesokan harinya, Jack pergi ke tepian pantai dan meratapi nasibnya yang kehilangan ayah, sahabat, dan juga sang istri. Jack yang udah gak tahu lagi kemana dia harus pulang hanya bisa menahan sakit dari luka yang ada di sekujur tubuhnya hingga saat matahari terbit. Akhirnya Jack pun tewas dengan sekantung uang penuh yang ada di sampingnya. Aduh, dan akhirnya film ini pun tamat. Agak sedih ya di ending, si Nicole malah ninggalin Jack. Duh, kenapa sih banyak film perampokan yang endingnya tuh mereka dikhianati pasangan atau istrinya sendiri? Heran. Oh iya Brad, maaf nih agak telat upload karena gak enak badan Brad. Tapi alhamdulillah udah sehat dan bugar sekarang. Kalian jaga kesehatan ya Bradku, karena gak enak cuacanya. Pokoknya udah kami siapin ulasan atau alur film-film terbaru yang edun parah buat kalian Brad. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng kami ya. Oke lah, kita lanjut Tisam aja yuk. Titip salam. Dan Tisam kali ini datang dari Salero Urang Awak Bana. Wah, dari Padang nih. Tisam Bradku buat Dusanak Awak, sedulurku, Buser Klewang, Oz, David Wewe di Padang. Teruslah berkarya dan semangat dalam menumpas kejahatan. Waduh, salam sebatang karambie. Siap Bradku, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas, oke? Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.